Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Devitaningsih dengan NIM 23420816. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul dampak kenaikan harga pangan terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Topik ini saya pilih karena masalah harga pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, latar belakang. Inflasi pangan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Harga bahan pokok seperti beras, telur, dan cabai seringkali mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan demikian, permasalahan harga pangan menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih dalam. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu pertama, apa penyebab terjadinya kenaikan harga pangan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah? Dan yang ketiga, apa saja solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani laju inflasi pangan? Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar pembahasan presentasi saya. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis penyebab terjadinya inflasi pangan di Indonesia. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi atau solusi kebijakan yang dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dan teori. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan beberapa konsep dan teori pendukung, antara lain: pertama, inflasi pangan, yaitu kenaikan harga yang terjadi pada komoditas bahan pangan pokok. Yang kedua, teori permintaan dan penawaran, demand dan supply, yang menjelaskan bahwa harga akan naik ketika permintaan tinggi sedangkan pasokan terbatas. Yang ketiga, teori daya beli, yang menyatakan bahwa kenaikan harga akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Dan keempat, teori inflasi, yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Keempat teori ini menjadi landasan untuk memahami fenomena inflasi pangan di Indonesia. Selanjutnya, penyebab kenaikan harga pangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan, di antaranya: pertama, faktor cuaca seperti kemarau panjang atau banjir yang menyebabkan gagal panen. Kedua, masalah distribusi dan logistik, di mana biaya transportasi yang meningkat turut menaikkan harga barang. Dan yang ketiga, kebijakan impor, khususnya pembatasan impor yang mengakibatkan pasokan berkurang. Dan keempat, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing, sehingga harga bahan pangan impor ikut naik. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kestabilan harga di pasaran. Selanjutnya, dampak terhadap daya beli. Kenaikan harga pangan memiliki dampak nyata terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Mereka terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi karena harga yang semakin tinggi. Akibatnya, angka kemiskinan dan kasus gizi buruk berpotensi meningkat. Pendapatan yang tidak naik sebanding dengan kenaikan harga menyebabkan daya beli masyarakat menurun, bahkan memunculkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya, dampak terhadap perekonomian nasional. Selain berdampak pada rumah tangga, kenaikan harga pangan juga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Menurunnya konsumsi rumah tangga akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pemerintah harus menanggung beban subsidi yang lebih besar untuk menjaga kestabilan harga pangan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Yang selanjutnya, solusi dan kebijakan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan inflasi pangan antara lain: yang pertama, memberikan subsidi pupuk dan bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat terdampak. Kedua, melakukan diversifikasi pangan lokal, yaitu mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada beras, tapi juga bahan pangan lain seperti jagung dan singkong. Ketiga, memperbaiki sistem distribusi dan rantai pasok agar pasokan bahan pangan tetap lancar. Keempat, melakukan operasi pasar melalui bulog untuk menstabilkan harga. Dan kelima, menerapkan kebijakan impor adaptif.
Selanjutnya, data harga komoditas 9 bahan pokok. Berikut ini merupakan data rata-rata harga 9 bahan pokok di pasaran khususnya Jawa Timur. Beras senilai Rp13.027 per kilogram, gula pasir Rp16.388 per kilogram, minyak goreng Rp18.826 per liter, daging ayam Rp33.085 per kilogram, daging sapi Rp119.075 per kilogram, telur ayam Rp26.066 per kilogram, susu bubuk Rp15.000 per bungkus, garam berunyodium Rp11.500 per kilogram, jagung sebesar Rp7.000 per kilogram. Data ini menunjukkan bahwa harga bahan pokok di Indonesia cukup tinggi, dan kondisi ini secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pangan di Indonesia menyebabkan turunnya daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, memberikan subsidi, serta memperkuat produksi dan distribusi pangan agar kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.